Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Hmm. sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan telah hadir pada pertemuan kita. Alhamdulillah belajar kita dengan buku Pra Pemula Al-Husna, ya. Untuk kesempatan malam ini kita masuk pada bab 18 yaitu isim idhofah. Nah, sebetulnya pelajaran tentang idhofah ini sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ya. Idhofah yaitu menggabungkan isim dengan isim. Asna, kecilin. Ya, menggabungkan isim dengan isim, uh, yang akan mendapatkan makna yang lebih khusus. Ya. Misalnya kita menggabungkan kata kitabun dengan ustadzun. Kitabun buku, ustadzun guru. Ya, ustadz. Ketika kita membuat kalimat eh, atau susunan kata buku ustadz, ya, atau maknanya adalah buku milik ustadz. Ya, buku milik ustadz. Biasa kita gabungkan dalam susunan yang ringkas, cukup kita katakan buku ustadz. Nah, begitu pula di dalam bahasa Arab, ya. Kitabun li ustadin. Kitabun li ustadin. Ya, buku milik seorang ustadz. Ya. Sebetulnya di antara keduanya ada huruf jar, ya. Tapi huruf jarnya dihilangkan. Ya, kemudian kata yang pertama itu yang disebut dengan mudhof, eh, tanwinnya juga dihilangkan. Ya, ini aturannya, jadi tidak bertanwin dan juga tidak beralif lam. Ya, kemudian mudhof ilaihnya, kata yang keduanya, itu di majrur. Jadinya kitabu ustadin. Nah, ini yang kita dapatkan dan ini yang digunakan. Kitabu ustadin. Ya, ya ini juga sama buku untuk pelajaran. Ya, buku untuk pelajaran. Buku tersebut untuk pelajaran tersebut. Ya, ini dengan alif lam berarti ma'rifah. Ketika digabungkan maka mudhofnya tidak menggunakan alif lam. Kitabu. Ya, ini uh, mudhof ilaihnya menggunakan alif lam, maka tetap menggunakan alif lam. Kitabul kitabud darsi. Buku pelajaran. Ya. Kemudian yang berikutnya masjid dan sekolah. Ya. Masjid di sekolah. Ya, kita cukup katakan masjid sekolah. Masjidun fi madrasatin. Itu asalnya. Kemudian kita gabungkan menjadi masjidu madrasatin. Al-babu dengan al-masjidu menjadi babul masjidi. Ya. Kaidah mudhaf ilaih ini banyak digunakan di dalam kalimat-kalimat sehingga kalau kita bisa menguasainya, kita bisa uh, mempraktekannya, mengaplikasikannya ketika kita membaca Al-Quran atau membaca hadis. Ya, bagaimana kita bisa mengenali mana yang mudhof dan mana yang mudhof ilaih. Ya. Dan mudhof ilaih ini termasuk isim majrur. Jadi majrur itu eh, pada asalnya ada dua alasan. Ya, isim menjadi majrur hanya ada dua alasan pada dasarnya, yaitu ketika diawali huruf jar, ya, dan yang kedua sebagai mudhof ilaih. Yang sebetulnya di situ juga diawali oleh huruf
jar. Ya, adapun alasan yang ketiga itu kaidah at-tabi. Ya, ketika mengikuti yang majrur. Yang itu akan kita eh, pelajari selanjutnya, insya Allah. Nah, untuk mudhof ilaih ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tafadhol, Hamdan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini Apa Ustaz? menggabungkan dua benda ya, isim dengan isim. Ada? Apa Ustaz? Boleh boleh diulang Ustaz sekali aja. Barusan anak nggak konsen, ada yang lain Ustaz. Jadi nggak konsen ke situ. Ustaz. Apa Ustaz? Ya, ini Satu kita contoh aja Ustaz. sama seperti dalam bahasa Indonesia ya, ketika kita akan membuat susunan kata, misalnya buku dengan ustadz menjadi buku ustadz. Pada asalnya makna lengkapnya adalah buku milik ustadz. Ya, jadi di situ ada huruf jar di tengahnya, buku milik ustadz. Nah, di dalam bahasa Arab ini tidak bisa digabungkan sekaligus kitabun ustadun. Ini penggabungan yang salah. Nah, ada aturannya. Aturannya itu yang disebut dengan idhofah. Itu menggabungkan dua buah isim. Kata yang pertama ini disebut mudhof. Ya, makanya kata yang pertamanya disebut mudhof. Kata yang keduanya disebut mudhof ilai. Buku ustadz. Kitabun dengan ustadun. Kita gabungkan, tadi maknanya menjadi buku milik ustadz. Ya, kita cukup katakan buku ustadz. Nah, dalam bahasa Arab kaidahnya tadi mudhof dan mudhof ilai. Mudhof ya. Tadi setelah dihilangkan eh, huruf jarnya, ya mudhof ini tidak bertanwin, juga tidak beralif lam, ya. Jadi kita dapatkan kaidah dalam bahasa Arab, ya, menyebutnya dengan kitabu ustadin, ya, kitabu ustadin. Mudhof ilaihnya tadi kaidahnya adalah majrur, ya, majrur. Alkitabu dengan ad-darsu. Ya, alif lamnya dihilangkan. Jadi tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin untuk kata yang dijadikan mudhof. Ya. Kita dapatkan menjadi kitabud darsi. Masjidun dengan madrasatun menjadi masjidu madrasatin. Al-babu dengan al-masjidu menjadi babul masjidi. Ya. Nah, Ustaz. Ya, misalnya contoh lain apa? Misalnya kalau kita membuat contoh yang lain yang ada di sekitar kita misalnya. Kursiyu mudarrisin. Sayyaratul Ustadi. Ya, saya Rotul Ustadi. Kursi Kursiyu mudarrisin. ya, Nam. kursiyu mudarrisin atau kursiul mudarrisi. Mudarris. Maktabul mudiri. Ya, kita sudah bisa insya Allah. Nah, ada beberapa bentuk idhofah. Ya, kalau kita perhatikan ternyata idhofah itu bukan hanya eh, apa benda atau diistilahkannya jamid ya kalau dalam bahasa Arab jadi benda yang memiliki benda asli lah benda asli yang ada bentuknya ya atau barang ya. Nah, ada juga eh, digabungkannya dengan nama ya atau dalam bahasa Arab disebutnya alam nama ya misalnya tadi ya lebih spesifik lagi buku Muhammad
buku milik Muhammad. Ya, maka penggabungannya tadi kaidahnya kita ingatkan mudhof itu tidak beralif lam dan tidak juga bertanwin. Kemudian Hmm. mudhof ilaih itu majrur. Ya. Nah, cuma di dalam kaidah nama itu ada nama yang berasal dari bahasa Arab dan juga ada nama yang tidak berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau yang bukan berasal dari bahasa Arab itu masuk dalam kelompok ghair munsharif. Ya, ghair munsharif itu tidak bertanwin dan ketika majrur ya majrurnya itu tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Ya. Kemudian misalnya ini Lukman ya. Lukman ini bukan bahasa Arab sebenarnya. Lukman bukan berasal dari bahasa Arab ya. Maka ketika digabungkan al-qalamu dengan Lukmanu menjadi qalamu Lukmana. Lukman. Ya, ini salah satu contoh yang bukan berasal asli dari bahasa Arab ya. Apa Ustaz Laisa Lukmani ya Ustaz ya? Naam, Jadi kolamu kolamu Lukmana. Jadi Lukmana. Lukmana ya. Naam, Oh, Lukmana. Ya, itu ghair hmm. munsharif. Oh, Yang pertama tadi jika bukan nama orang. Makanya nama kebanyakan para nabi ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an juga eh, ketika majrur ya itu hmm. bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Misalnya Ibrahim ya menjadi Ibrahima. Ya, suhufi Ibrahima. Ya, tidak ada Ibrahimi. Hmm. Ismaila. Ya, tidak ada Ismaili dengan kasroh. Ya, karena itu bukan nama orang Arab aslinya. Ada beberapa aturan untuk nama ya, untuk ghair munsharif yang berkaitan dengan nama. Sebetulnya ini disebutkan di pembelajaran sebelumnya, cuma kita lewat ya. Ini ya sebagaimana Ana sampaikan, sebetulnya untuk materi ya ini bisa dibaca dan bisa dihafal. Tapi tetap yang kita harapkan itu kita bisa mempraktekannya di dalam kalimat. Nah, dan memang untuk mempraktekannya kita biasanya tidak langsung ngeh. Nah, misalnya ini nama-nama yang tidak boleh bertanwin dan berharokat kasroh ketika Hmm. dan istilahnya tidak boleh berharakat kasroh ya ketika majrur. Tapi dengan fathah. Ya. Yang pertama, seluruh nama wanita. Tadi juga di contohnya ada Fatimah, misalnya Fatimah, Fatimatu, ya Fatimatu, ya tidak bertanwin dan juga ketika majrur tidak Fatimati, tapi Fatimata. Ya. Misalnya tadi apa buku Fatimah, Kitabu Fatimata, ya Wajhu Fatimata, ya, wajah. Ya, pokoknya ketika di majrur itu tidak dengan Ah, kasroh, hmm. tapi dengan fathah. Aisyah tuh ada an di depannya, misalnya ini biasanya kalau kita baca hadis ya, an Aisyata, an Aisyata dengan eh, ada an huruf jar, tapi Aisyah itu dengan tidak dengan kasroh, tapi dengan fathah. Nah itu majrurnya dengan fathah karena itu ghair munsharif. Kenapa ghair munsharif? Karena itu termasuk nama orang. Ya, nama orang. Tidak boleh Hmm. bertanwin. Ada pengecualiannya. Pengecualiannya kalau tiga huruf yang tengahnya dengan sukun. Dan itu pun sedikit. Sangat sedikit. Ya, serapan juga dari bahasa yang lainnya. Kemudian seluruh nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Misalnya Hamzah. Ya.
min hamzata. Ya, baitu hamzata. Ya, misalnya rumah Hamzah, baitu hamzata. Nah, itu seluruh nama laki-laki yang tak marbutoh. An Abi Hurairata. Ya, itu mudhof mudhof ilaih. Ya, Hurairata sebetulnya mudhof ilaih. Harusnya majrur dengan kasroh. Tapi karena itu ada tak marbutoh, ya tak marbutoh di belakangnya, maka tidak dengan kasroh, tapi dengan fathah. Ya, yang tadi yang kita sebutkan itu termasuk dalam kelompok non Arab. Ya, kecuali yang tersusun dari tiga, seperti Nuh, Walut, Nuhun, Walutun, atau yang semisalnya. Ya, kemudian seluruh nama yang berakhiran dengan alif dan nun. Ya, ini diringkaskan. Ya, kalau namanya alif dan nun, misalnya Salman, Salman, ya meskipun berasal dari bahasa Arab, ya. Dan kalau kita kalau kita belajar sorof, ya nanti ada bentuk-bentuk wazan yang belakangnya itu dengan alif dan nun, ya. Di antaranya sifat, ya. Nah, itu digunakan untuk nama. Gimana kalau Hamdan? Gimana nulis Hamdan? Belakangnya ada alif dan nun atau Eh, dengan tanwin. Iya, Alif dan Nun, Ustadz. iya, di belakangnya ada alif dan nun. Karena kalau kita nulis atau ditranslate ya dalam eh, nama yang belakangnya misalnya ada an, itu biasanya ditulisnya dengan alif dan nun. Jadi Hamdan juga sama, Hamdanun. Adnanu, ya. Tidak Adnanun. Tadi Hamdanu, ya Hamdanu, tidak Hamdanun. Nah, itu karena alif dan nun. Salman, Adnan, eh, yang belakangnya ada alif dan nun. Ya, kemudian seluruh nama yang mengikuti wazan fiil. Nah, tadi juga dari bahasa Arab itu ada yang berasal dari wazan fiil, ada yang berasal dari wazan isim. Nah, ini kembalinya harus tahu sorofnya. Ya. Kenapa Muhammadun ada tanwinnya? Ya, karena memang dalam dalam sorofnya itu ada tanwinnya. Sedangkan kalau fiil itu tidak ada tanwin. Ya, ternyata kata Ahmad itu berasal dari wazan fiil. Yazid, Ahmad. Ahmad dari fiil sulasinya apa? Hamidah. Ya, Hamida Yahmadu. Ana Ahmadu. Ada juga isim tafdil. Ya, wajannya af'ala. Af'alu. Mungkin tidak bertanwin. Ya, af'alu. Sama tidak bertanwin. Kemudian ini Yazid. Yazid itu berasal dari Zada Yazidu. Yazidu. Ya, Zada Yazidu. Ya. Atau misalnya nanti ada nama orang yang diambil dari Al-Quran, tapi ternyata ngambilnya fiil. Ya kan banyak juga sebetulnya. Ada yang ngambil nama dari Al-Quran meskipun tidak paham, kelihatannya bagus ya diambil nama orang Indonesia. Diambil nama asal dari Al-Quran. Nah, yang berikutnya adalah yang mengikuti wazan fu'alu. Ini juga ada beberapa ya. Cuma di sini ada dikelompokkan. Ya. Ini bisa dibaca, bisa dihafal perlahan, tapi ya kembalinya nanti pada praktek. Sebenarnya ketika kita praktek, oh ternyata ini tidak bertanwin, termasuk ghair munsharif. Nah, kalau kita sudah mengenal itu termasuk ghair munsharif, tadi kaidahnya ketika di majrur itu tidak dengan kasrah, tapi dengan fathah. Ya, kita kembali pada mudhof mudhof ilaih tadi. Nah, nama ketika dijadikan mudhof ilaih
maka perlu memperhatikan tadi eh, munsharif atau gair munsharif. Tadi klasifikasinya nama-nama yang keluar itu ya dibedakan. Apakah nama Arab atau non-Arab? Kalau itu nama Arab berasal dari wazan, isim, atau fiil, ya, atau ada kekhususan lainnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan ketika nama itu adalah mudhof ilaih, dijadikan mudhof ilaih, maka gu- kita kenali ghair munsharif atau munsharif. Ya, ya ini tadi Fatimatu nama perempuan, Ahmadu yang berasal dari wazan fiil. Ya, Lukmanu berasal dari non Arab. Ya, ketika di majrur dengan fathah, Kitabu Fatimata, Masjidu Ahmada, Qalamu Lukmana. Ya, kalau kita gunakan di dalam percakapan, ya sebetulnya nggak terlalu kelihatan ya. Cukup kita katakan kita Abu Muhammad, kita Abu Fatimah, Masjidu Ahmad, ya Qalamu Luqman. Ya, tapi karena kita belajar sorof, ya, nahwu, ya maka perlu kita tahu ya nanti akhirnya itu apa. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, untuk tipe yang kedua, idhofah dengan isim alam. Ya, Wali insya Allah. ya, nah, insya Allah. Tinggal praktek ya. Nah, Nggak kemudian usah. eh, yang berikutnya, poin yang ketiga adalah ketika idhofahnya itu domir, ya. Dan kemarin kita sudah melihat pembagian domir. Ada domir munfasil dan ada domir muttasil. Kemudian dari domir muttasil itu juga ada ada bentuknya, ada domir muttasil yang sebagai fa'il, yaitu yang ada pada fi'il madhi. Ada domir muttasil eh, yang posisinya maf'ul bih, ya. Kemudian ada domir muttasil yang posisinya sebagai idhofah. Nah, ini sudah kemarin kita latih ya. Nah, tinggal praktek juga sama. Dan ya yang terbaik adalah ketika kita baca Al-Quran, ya kita coba kalau praktek menggunakan Al-Quran terjemah perkata. Nah, di situ bisa kita perhatikan ketika muncul domir-domir. Karena ini eh, penguasaan terhadap domir ini poin penting di dalam percakapan, bercakap-cakap. Jadi jangan sampai kita salah menyebutkan domir, nanti orang orang yang mendengarkan kita akan salah paham. Ya, nah di sini kita apa? Kita latih ya, mulai dari domir ana. Domir orang yang pertama mutakallim atau yang berbicara. Misalnya baiti, artinya apa ini? Aku. Rumahku. Rumahku. Gabungan dari baitun dengan ana. Baiti, Gurfati. Ini bacanya apa ini yang ketiga? Madrasati. Ya, boleh Madrasati. Bisa juga dibaca yang lain. Apa baca yang lain kira-kira? Madrasati. Mudarisati. Ya, Mudarrisati. Bisa ya. Fasli. Kelas. Nah, untuk domir ana ya yang diakhiri dengan ya, ini disebutnya ya mutakallim. Ya, ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Rom- Itu domir ana. Disebutnya ya mutakallim. eh, Nanti ketika posisinya
seperti ini bentuknya mabni ya. Apa tidak berubah? Tidak berubah. Terus bagaimana kalau setelah setelah itu ada alif lam? Misalnya rumahku yang besar. Baitil kabir. Nah, Oh, bait, bait, bait rumahku yang besar. iya, Kan rumah besar Baitul kan baitun Kabiri. kabirun ya Ustadz. iya. Baitul Kabiri. Boleh dengan Rumahku alif yang lam besar ma'rifah. berarti baitil kabiri. Ya Ya, Ustadz. gimana Hamdan? Kalau ya Al kali Baitul bertemu Kabiri. dengan alif lam, ya berarti ketemu dua sukun. Misalnya ini Nah, rumahku yang Baitul besar. Baitul Kabiri. Ya. Kita kita gunakan kata yang beralif lam. Misalnya di sini kita tambahkan al-kabir. Nah, ini bacanya gimana ini? Baitil kabir. Baitil kabiri. Ya, ini yang benar bacanya baitial kabir. Baitial Oh, kabiru. Baitul. Ya kalau Oh, marfu. baitil kabiru ya. Ya kalau Oh marfu ya, ya. ini Nanti ya ini jadi dilihat patah ya karena posisinya. oh, Ya, oh. ini ya mutakalimnya jadi fathah ya mabni dibaca darurat ya dengan fathah. Kemudian roknya ini nanti sesuai dengan i'robnya. Misalnya dakhaltu baitiyal kabira. Ana fi baitiyal kabiri. Saya di rumahku yang besar itu. Ya. Ya, bisa paham ya sampai sini. Ini ketika dibaca Maaf wasol. Ustaz. Insya Allah paham Ustadz. Ya, ini tadi baiti kabirun. Hadza baiti. Ya, hadza baiti. Baiti kabirun. Ini apa artinya? Coba Handan. Ada baiti. Ini rumahku. Nah, ya ini Rumahku susunannya yang mudhof besar. mudhof ilaih dengan isyarah. Ini adalah rumahku. Baiti Hmm. kabirun. Rumahku. Rumahku yang besar. Ya. Nah, ini bukan naat man'ut ini. Ini mubtada dan khobar. Baiti kabirun. Rumahku itu besar. Hmm. Ya. Nah, ini nanti juga kita perlu bisa membedakan ya, mana yang susunannya itu susunan mudhof ilahi, mana yang susunan naat man'ut, dan mana yang susunan mubtada dan khobar. Ya. Nah, kemarin atau di buku Prapemula ini sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan isim-isim ma'rifah. Nah, isim-isim ma'rifah itu bisa sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Itu nanti mungkin di pelajaran hari apa? Sabtu ya, insya Allah lebih. Satu. Nah, Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah eh, ya mutakalim itu bentuknya tetap mabni ya. Sebelumnya huruf sebelumnya itu selalu dengan kasroh. Nah, meskipun dalam keadaan marfu ya maupun mansub maupun majrur. Ya, di contoh yang pertama ini sebetulnya
eh, marfu ya. Misalnya kalau tidak digabungkan dengan ya mutakallim, digabungkan dengan ya mutakallim, eh, kalimatnya misalnya hadza baitun. Ya. Ini adalah rumah. Kemudian rumahnya kita tambahkan, nih rumahnya rumahku menjadi hadza baiti. Ya. Bisa diperhatikan perbedaannya ya ketika tidak digabungkan dengan ya mutakallim dengan eh, tidak. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Hadza baiti. Ini adalah rumahku. Al baitu kabirun. Rumah itu besar. Nah, alif lamnya dihilangkan karena sudah menjadi mudhof. Baiti ya. Jadi al baitu menjadi baitu. Kemudian digabungkan dengan ya mutakallim ya. Domahnya menjadi kasroh. Baiti kabirun. Rumahku itu besar. Ya, ini contoh kalimat yang kedua. Siapa yang mau coba baca? Ditunjuk aja Mana Ustadz. satu? Iya, Van. Ah, Irfan, coba suaranya belum keluar. نعم أستاذ. عفوا أستاذ متأخرا. Mau coba itu kalimat yang kedua. Kira-kira gimana ini bacanya? Saya ولدي ولدي دخل. Saya Ustaz. Iya, baca kemudian terjemahkan. ولدي دخل بيتي ثم دخل في غرفتي. Nah, terjemahnya? Eh, anakku masuk ke masuk dakhala. Iya, Anakku masuk baiti. Anakku masuk ke rumahku, kemudian dia masuk ke kamarku. Begitu iya. Ustaz? Nah, hampir ya. Tinggal ini kalimat ini. Ini waladi atau walidi? walidi. Walidi Ustaz. Ya, perhatikan kalau ada alif ini berarti dibacanya walidi. Kalau waladi tidak ada alif. Oh, nah, Waladi nah. benar anak. Kalau ini walidi. Kalau walidi Oh, ayah. iya. orang tuaku, Orang Walidi tua. bapakku, ayahku dakhala baiti. eh, Nah, baiti di sini bapakku. harusnya mansub ya. Mansub harusnya dengan fathah tapi karena ada ya mutakallim tetap dibacanya baiti. Dakhala al baita mansub ya. Jadi mudhofnya di sini dalam keadaan mansub. Tapi karena digabung dengan ya mutakallim maka dibacanya tetap kasrah. Dakhala baiti. Summa dakhala fi gurfati. Gurfati. Ya, ini hanya menunjukkan kalau di sini ada apa? Huruf Huruf jar. jar. Ya. Jadi ternyata kalau ada ya mutakallim mudhofnya tetap dibaca dengan kasroh. Nah, kita akan lihat perbedaannya ketika selain dengan ya mutakallim. Ya. Misalnya kita menggunakan domir nahnu. Hadhihi madrasatuna. Ya, di sini perhatikan ini mudhof ya. Mudhof dengan mudhof ilai. Mudhofnya ini i'rabnya sesuai dengan posisinya.
Hadhihi madrasatuna. Ini adalah sekolahku. Ya, ini mudhof bukan. Ini hadhihi ini ya, ini mubtada dan ini khobar. Dua-duanya dalam keadaan marfu. Maka di sini marfunya dengan dhammah. Nahnu darosna fi madrasatina. Ya, di sini ada fi, maka mudhofnya majrur. Ya, asalnya madrasatu menjadi madrasati. Ya, madrasatina. Ya, kemudian yang berikutnya nahnu sami'na ustadzana. Kami mendengar ustadz kami. Ya, ini mansub. Ya, maka mudhofnya huruf terakhir sebelum domir itu kita perhatikan ya. Ketika mansub maka dengan fathah madrasatana ustadana ya huwa takallama an nabiyina nabiyina ya di sini ada huruf jar maka dengan kasroh. Alhamdulillah. Ada yang sudah mengerjakan ini latihan 16 atau langsung ya mubasyarah mubasyarah spontan mulai dari nomor 1 tafadhol Ahamdan. Nah, satu. Eh, ana ana dahabtu minal baiti ila madrasati. Ya. Ada yang salah, di mana yang salahnya? Diulang sekali lagi. Baik. Dan, ya. Ana dahabtu Nah, ana dahabtu eh, nah, minal bayt minal baiti ah nah minal baiti ila madrasati Sat. nah, minal baiti. Ya, minal baiti itu terjemahnya nanti bukan dari rumahku. Di situ ada alif lam. Ya. Itu mudhof Kalau ilaih, Ustaz. mudhof rumah ini tidak boleh ada alif lam. Jadi kalau tadi minal baiti berarti bukan Oh, rumahku, nah, 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 rumah nah. tersebut. Ya, maka kalau kita bermaksud untuk mengungkapkannya dari rumahku, harusnya apa? Oh, min baiti, min Nah, baiti. min baiti Kebalik. ila madrasati. Ya, ini perbedaannya sedikit ya. Tapi justru ya Hmm. itu apa? Apalagi kalau dalam bentuk tulisan ya, akan sangat terasa. Jadi yang benar, ana dhahabtu min baiti ila madrasati. Ya. Jadi artinya sedikit berbeda dengan ketika kita mengucapkan ana dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Kan berarti di situ tidak ada tambahan anaknya. Yang mutakalimnya tidak ada. Kalau ada alif lam dan dibacanya satu harokat. Nah, Ustaz. Ya, paham tah? Baik terus Ustaz, insya Allah. Ya Allah. Ya ini memang kaidahnya kita sudah paham, tapi prakteknya ini yang perlu latihan. Nah, tafadhol Bunda Lutfiah nomor 2. Nah, kami makan kami makan dan minum di meja kami bersama ayah kami. Nahnu akalna wa syaribna fi tawilatina ma'a abina. Nah, ma'a abina.
Abina. Ini eh, sempat kita bahas juga ya untuk kata abu itu termasuk asmaul khamsah, maka itu ada tambahan kalau kalau marfu ada tambahan wawu artinya dibaca dua harokat ya. Abu ketika mansub ada tambahan alif jadi dibaca dua harokat. Aba ketika majrur ada tambahan ya. Abi, abina. Nah, alhamdulillah. Nomor 3, Erwan, tafadhol. Ada Erwan, bisa? نعم أستاذ. Iya, nomor 3. نحن نحن كتبنا Nah, درسنا في كتابنا. nah, pelajaran kami apa? Ya, pelajaran درس darsun. Kalau pembelajaran dirosah. Ya, jadi sebetulnya ada perbedaan sedikit ya. Tapi di bahasa Indonesia pelajaran itu kadang sama ya, darsun atau dirosah. Tapi sebetulnya yang lebih tepat, kalau pelajaran itu kan materinya. Kalau pembelajaran itu prosesnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau materinya ya berarti itu darsun. Kalau dirosah itu proses pembelajarannya. Nah, نعم أستاذ. eh, nahnu katabna darsana ya. Nanti kalau sudah belajar درسنا jamak itu durus. Ya, durusana fi kitabina. Ya, kalau jamaknya kutubina. كتبنا. Boleh kalau sudah tahu jamak. Bisa ya sampai نعم sini. أستاذ. Tinggal نعم menerjemah. أستاذ. Insyaallah. Iya, ini juga sudah kita latih ya. Eh, tapi saran Ana kalau misalnya domir Ana dengan nahnu ini belum terkuasai, ini yang kita perhatikan terlebih dahulu. Baru setelah itu eh, kita melatih domir-domir yang lain. Nah, sekarang baca dan terjemah. Baca dan terjemah ini masing-masing satu. Tafadhol. Hamdan. Bang Ustaz. Ar-Raqmul awal. Nahnu raqibana sayyaratana wa dhahabna ilal maqtab ilal maqtabina Ya, fis oh naam afwan ila maktabina fis saati as-sabi'ati sabahan. nah, mumtaz. Tarjim. Maksudnya, nahnu uh, ro- Kami raqibana memiliki kami pendidikan eh, naik apa Nah, namanya kendaraan kami dan kami pergi ke perpustakaan dengan pada jam 7 pagi. nah, maktabina. Maktabina ini apa? Perpustakaan atau bukan? Perpustakaan eh, Ila maktabina. itu Maktab. kantor ya, Nah, kantor saya. kantor. Kantor. Kalau perpustakaan, maktabatina. Ila Maktab itu. maktabatina. Nah, tafadhali, Bunda. Nah, antuna
ghasaltun as-sahna fi fi baiti fi baiti apa itu? Fi baiti fi baiti oh fi baiti um fi baiti ummi kunna ba'dal faturi. Nah, Kamu tarjimi. kalian perempuan mencuci piring di rumah ibu kalian sesudah sarapan. Ya, alhamdulillah. Antunna, ya, ini membaca tunna ini masih ya yang lain ya, masih banyak yang perlu diperhatikan ya. Nun sukun itu dibaca dengan sempurna. Antunna, gosaltunna, asahna, fi baiti ummikunna, ba'dal faturi. Ya, alhamdulillah. eh Tafadhol, yang ketiga, Erwan, Erman. أنت تكلمت مع مديرك في مكتبكما في خرجتما إلى المطعم. Nah, tarjim. Kamu berbicara bersama kepala sekolah. Kepala sekolah itu Ustaz. Nah, mudir, Kepala sekolah. atasan, manajer, ya, kepala sekolah, boleh. Kamu sedang berbicara bersama kepala sekolah kamu di maktabakuma. Di maktab. Ya, mak tabi kuma. Tadi ya di kantor kamu berdua. Wa Nah, di kharajtuma kantor kamu ilal berdua mat'ami. dan Ya, dan kalian keluar. berdua keluar ke mat'am. Nah, Mana mat'am? mat'am, tempat makan. Tempat makan itu bisa Restoran. ruang makan, bisa restoran, bisa kantin, ya, Oh, nah, si umum. Iya, alhamdulillah. restoran. Mudir itu asal katanya adalah eh, dari daro, ya, kemudian menjadi adaro yudiru, mengelola. Dan, Jadi sebenarnya makna mudir itu pengelola, ya, tapi digunakan untuk pimpinan. Kalau di kantor ya pimpinannya manajer, kalau di sekolah pimpinannya kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, kalau di pesantren Mudir. kepala pesantren, ya, atau di sesuai dengan instansinya itu ini apa disebutnya mudir, pimpinannya itu. Makna asalnya pengelola. Ya, itu belajar sorof dan, nanti insya Allah. cara biru. Ya, ini masih cukup waktu nggak ini buat baca ini? Nah, Ustaz. Nah, tafadhol dibaca saja, nggak diterjemahkan. Baik. Ah, tafadhol. Is- Istayq istayq istayqadta minan naumi yaumal jum'ata fi sa'ati as-sadisati sabahan. Tawadha'ta thumma dhahabta ila al-masjidi lis-salati sabahan. Wa fi sa'ati at-tasi'ati tanawalta eh, tanawalta al-fatura um, ma'a a'ilatika Nah, wa ba'da fatura dhahabta ila al-madrasatika wa darasta
في فصلك مع أصدقائك إلى الساعة الهادية عشرة ثم رجعت ثم رجعت إلى بيتك نعم إلى بيتك وذهبت إلى Enggak, sebentar lagi. Ya, إلى 5 menit lagi. بيتك 5 menit lagi. وذهبت إلى المسجد للصلاة للصلاة جمعة Nah, Jumati atau Jumat Ustaz? Lisolati Jumati. ya, ada 4 kesalahan. Oh, Masya Ada Allah. 4 kesalahan. Di mudofnya nih. Tapi nanti insya Allah tafadhol. Nah, Sudah Ustaz. bagus. Ada 4 kesalahan. Itu rata-rata di mudofnya. Di mudof ilaih. Ya, tafadholi, Bunda. Naam. Bismillah. Istayqad Istayqadtu minan naumi yaumal jumu'ati fis sa'ati sadisati sabahan. Tawadda'tu thumma dhahabtu ilal masjidi sabahi lis-salatis subhi wa fis sa'ati sa wa fis sa'ati tasi'ati tanawaltal fatura ma'a ailatika wa ba'dal faturi dhahabta ila madrasatika wa darasta fi faslika ma'a asdiqaika ila sa'atil hadiyati asyrata thumma raja'ta ila baitika wa dhahabta ilal masjidi lis-salatil jumu'ati. Ya, ini salah paham di depannya ya. Dengan anta, dengan tu. Tapi ya, Itu apa? Anta ya Ustadz? iya, karena nantinya Ya, berarti bercerita istaiqadta tentang, ya Ustadz? iya, stay kota. Ya, tapi nggak apa-apa. Tadi cuma baca, belum diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, insya Allah lebih sesuai dengan eh, yang diharapkan. Karena di sini nanti ada domir mutasilnya disesuaikan. Jadi ini dengan anta. Ya, satu lagi, Herman, sebelum kita bahas nanti. استيقظت من النوم يوم الجمعة في ساعة السادسة صباحا. تودعت تودعت ثم ذهبت إلى المسجد لصلاة الصبح. وفي الساعة وفي الساعة التاسعة تناولت فطور مع عائلتك وبعد الفطور ذهبت إلى المدرسة ودرست في فصلك مع أصدقائك إلى ساعة الحادية عشرة ثم رجعت إلى بيتك وذهبت إلى المسجد لصلاة الجمعة. Nah, alhamdulillah, mumtazun, insya Allah. Ya, rata-rata sudah lebih banyak ini ya, tidak banyak salahnya. Ya, kita sambil terjemahkan, istaiqazta minan naumi. Ya, kamu telah bangun dari tidur. Yaumal jumu'ati. Nah, ini juga susunannya mudhof ilaih. Kemudian yauma ini bentuknya dzaraf, ya, keterangan. Ya, ketika isim dijadikan sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat, ya, itu dengan mansub. Sini dengan fathah ya. Jadi kalau yaumul jumu'ati hari Jumat. Kalau yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Yaumul kiamati hari kiamat. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Ya. Al-lailu malam hari. Al-laila
pada malam hari. Ya, itu bedanya ya. Nah, kemudian zorof itu selalu bentuknya mudhof ilaih, idhofah. Ya, digabungkan. Ya, untuk zorof ini ya, zorof eh, waktu dan tempat. Nah, berarti setelahnya mudhof ilaih, yaumal jumu'ati fisa atisa disati sobahan. Ya, pada jam 6 Nah, pada pagi. 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 Tawaddo Jam 6 pagi. Kamu wudhu. ya, kamu telah berwudu summa dhahabta ilal masjidi, kemudian pergi ke Di masjid masjid. li Di sholat sholatil untuk sholat subahi. Nah, ini juga subahi. mudhof ilaih. Sholat subuh. Subuh. Kemudian ada li sholatis subahi, untuk sholat subuh. Subuh. Wa fis sa'ati tasi'ati, ya, pada jam 9 Pada jam 9. tanawalta al-fatura. Ya, al-fatura ini maf'ulun bi. Ya, objek. Makan, sarapan. Ya, tanawala bisa diartikan yang lebih mendekati, biasanya terjemahkannya menikmati. Tanawaltal fatura, menikmati sarapan. Ma'a ailatika. Ma'a ini juga termasuk dzorof. Ya, dzorof, maka setelahnya juga mudhof ilaih. Ma'a ailatika. Ini sama dengan ba'da. Ba'da juga termasuk dzorof. Wa ba'dal faturi. Maka setelah ba'da ini selalu majrur. Mansur. Ya, ba'da al-faturi, ba'da sholati, ba'da ad-dirasati. Ya, setelah belajar. Dhahabta ila madrasatika. Ya, ini ada jar majrur saya. Wa darosta fi faslika ma'a asdiqaika. Ila saati. Nah, ini bilangan 11 al-hadiyata asyarata, selalu dengan fathah. Ya, bilangan belasan dari 11 sampai 19 itu dengan fathah, mabni, selalu dengan fathah. Ya, khusus untuk bilangan belasan. Jadi di sini ada majrur, tetap dibaca dengan kasroh. Ila saati. Nah, di sini 11-nya fathah. Al-hadiyata asyarata. Tsumma raja'ta ila baitika wa dhahabta ilal masjidi lis-sholatil jumu'ati. Ya, alhamdulillah sudah, insya Allah sudah paham ya. Ya, yang berikutnya ini bisa dibaca juga di bukunya. Kemudian mengingatkan kembali tabel domir. Ya, kemudian nanti ada disusupi dengan isim isyarah. Ada idhofah yang di tengahnya isim isyarah. Misalnya ini nomor 1, coba Hamdan. Nah, Ustaz. Nomor 1 kira-kira bacanya Eh, Qalamu hada hada at-talib. qalamu hadzat talibi. Artinya Hada at-talib. Eh, apa ya? Pena. Pena ini eh, punya pelajar. ya, ini pena pelajar ini. Ya, asalnya qalamun li hadzat talibi. Asalnya ya. Menjadi qalamu hadzat talibi. Pena siswa ini. Nomor 2, Bunda, tafadhali. Qalamu talibin. eh, apa ya? Eh, eh, pulpennya pelajar itu kok hadal fasl kelas ini gimana ya Ustadz? Qalamu talibin
Eh, Pulpen siswa kelas ini. apa apa Ustadz? Pulpen siswa kelas ini. Ini pulpennya Pulpen siapa? Pulpennya siswa kolam kelas ini. kolam mutolibin hadal hadal fasli. Iya, berarti tolibin ini juga jadi mudhof ilaih untuk hadal fasl. Qalamu. Kolam mutolibin hadal fasli. Nah, ini tidak bertanwin karena sudah menjadi mudhof untuk kata setelahnya. Qalamu talibi hadal fasli. Oh, kolam mutolibi hadal fasli. Oh iya Ustadz. Berarti pulpennya murid kelas ini gitu ya Ustadz. Oke. Iya. Nah, Oh, apa Ustaz? Tolibi ini juga sebagai mudhaf Ustaz. Gimana? Tolibi ini sebagai mudhaf juga. Iya. Ini kan rangkaiannya lebih dari dua ya. Ketika lebih dari dua, itu penggabungan idhofah itu hanya berlaku untuk dua isim. Ya, berlaku untuk dua isim. Jadi ketika lebih dari dua, maka kata yang kedua ini dia sebagai mudhof ilaih untuk kata yang pertama, tapi dia juga menjadi mudhof bagi kata setelahnya. Ya, seperti di surat Al-Fatihah ya. Maliki yaumi ad-din. Maliki yaumiddin. Itu dari kata malikun yaumun dengan dinun. Nah, seperti itu. Ketika maliku digabung dengan yaum, jadi maliku yaum, maliku yaumi. Itu dibaca maliki karena kalimat sebelumnya ya. Kalau misalnya eh, asalnya itu maliku yaumi. Asalnya maliku yaumin, kemudian digabung dengan adin jadi maliku yaumiddin. Ini juga sama. Qalamu talibi, asalnya qalamu talibin, pulpen seorang siswa. Ya, kemudian seorang siswanya digabungkan lagi dengan hadzal fasli, lebih lebih apa? Lebih ma'rifah, lebih khusus lagi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, coba Herman. Masjid hadhil madrasati. Ya, Masjidu hadhil madrasati. Masjidnya sekolah Masjidnya ini. ini sekolah. Sekarang Masjidnya sekolah. depannya ada bab. Ya, di sini ditambahi pintu, pintu masjid sekolah ini. Nah, masjidnya asalnya masjidu menjadi mudhof ilaih untuk bab. Babu masjidi Masjid hadhil. hadhil madrasati. Ya, kemudian ini musanna ya. Kalau ini musanna, ismu hadaini at-tilmidaini. Nama dua murid ini. Ya, nama dua murid ini. Iya, itu sebenarnya untuk level 3 itu sudah diselesaikan dan kembali ya dipersilahkan kalau ingin lebih lebih memahami lagi soal-soal yang diberikannya dikerjakan. Ya, ini minimal minimal untuk mempraktekkan, mengaplikatifkan kaidah-kaidah yang sudah kita hafalkan. Ya, karena tadi berbahasa itu ya sebenarnya seperti itu. Ketika kita belajar kaidahnya itu mudah, tapi ketika prakteknya sangat sulit. Ya, sekarang anak tinggal di eh, Gunung Kidul ya berbahasa Jawa. Sebetulnya anak kosakatanya sudah hafal. Ya, kemudian cara mengungkapkannya sudah mulai hafal. Tapi begitu mau praktek, nah itu ternyata tiba-tiba ngeblank. Jadi untuk berbahasa itu memang perlu dibiasakan. Ya. Sudah ada di benak, tapi begitu mau diucapkan, ya butuh latihan. Jadi ketika ketika kita berharap nanti pas pas apa pas kondisinya sesuai kita akan lancar sendiri. Ternyata nggak bisa. Harus latihan dulu. Ya. Harus banyak latihan intinya. Nah, begitu pula dengan bahasa-bahasa lain.
Dan bahasa Arab juga ana rasa juga begitu. Ya, jadi dan ini juga eh, tidak jarang terjadi ya. Ada beberapa teman juga yang eh, pengalaman ya ketika sekolahnya di STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Arab, ya ternyata setelah keluar dari situ 6 tahun eh, kuliahnya kuliahnya di umum, ya itu setelah 6 tahun nggak lancar lagi berbahasanya. Makanya ketika ketika diminta untuk menjadi penterjemah sudah tidak pede lagi. Padahal baru 6 tahun karena tidak digunakan lagi. Padahal dulu ketika kuliah ya selama 6 tahun itu selalu praktek. Nah itu tabiat berbahasa itu begitu. Kalau tidak digunakan itu akan meskipun sudah paham di kepala tapi untuk secara spontan, secara cepat itu akan butuh latihan. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan keistiqomahan ya sehingga kita Amin. Siapa yang hit? Tadi mau baik. makan jagung. Oh, nggak apa-apa. Ya, Untuk malam Jempol, Kak. ini kita cukupkan. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Jazakallah Kita khairan. tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sad ila liqa. Insyaallah. Ila liqa.